Baiklah, saat ini saya akan mencoba mempresentasikan metode pembelajaran yang berbasis guru dan siswa, atau istilahnya kita bisa sampaikan sebagai teacher learning center dan student learning center. Oke, kita akan melihat apa perbedaannya. Oke, yang pertama kita akan membahas student learning center atau SLC, singkatannya. Pengertiannya, student learning center, pengertiannya adalah di mana pembelajaran ini memusatkan seluruh proses pembelajaran itu kepada siswa. Yang artinya siswa dituntut untuk lebih aktif dan terlibat dalam mengeksplorasi materi, memecahkan masalah, serta berinteraksi langsung di dalam kelas. Dan siswa pun akan dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan kritis serta kreatif. Nah, di sini peran guru itu hanya sebagai motivator, fasilitator ataupun inovator. Kemudian kalau kita melihat dari ciri-cirinya, ciri-ciri dari SLC sendiri, seperti yang tadi saya sempat singgung, bahwa ciri-cirinya siswa aktif dalam diskusi ataupun proyek. Kemudian, guru itu memberikan banyak pilihan kepada siswa untuk mengatur tempo ataupun cara belajar siswa itu sendiri. Dan kalau kita melihat apa sih yang menjadi kelebihan daripada SLC ini, ya banyak sekali kelebihannya. Salah satunya adalah meningkatkan keterlibatan siswa, dan mereka pun diajar bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang pada saat itu dilakukan. Kemudian, siswa karena dituntut untuk berpikir kritis, ini akan mengembangkan kemampuan siswa itu sendiri, sehingga potensi-potensi yang adanya itu akan semakin keluar. Kemudian, pembelajaran yang berbasis pada guru atau teacher learning center atau TLC, dari pengertiannya, apa sih TLC? TLC itu suatu pendekatan pembelajaran di mana seorang guru itu menjadi pusat atau berfokus pada guru itu sendiri. Tugas guru di sini adalah menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Ya, guru menyampaikan materi sepenuhnya dari yang telah dipersiapkan guru itu tersebut. Kemudian jika kita melihat ciri-cirinya, ya namanya teacher learning center, maka pendekatannya adalah berpusat pada guru. Guru itu menjadi center, gitu ya. Nah, siswa di sini sebagai objek belajar. Jadi siswa perannya di sini lebih pasif, karena posisi siswa di sini adalah sebagai penerima informasi yang diberikan guru. Nah, sedangkan guru itu menjadi pusat informasi sepenuhnya. Kemudian teacher learning center ini biasa terjadi pada sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri, di mana kegiatan itu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Jadi sudah ada range waktunya, misalnya mulai jam berapa, selesai jam berapa, dan ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga sudah terpola seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, nah karena teacher learning center ini adalah metode untuk memberikan pengajaran kepada siswa, maka yang menjadi fokus pencapaian itu adalah nilai akademik. Jadi ada standar akademik yang harus dicapai oleh seorang siswa, sehingga dikatakan keberhasilan seorang guru itu dari standar nilai akademik siswa itu sendiri. Kemudian kita melihat kelebihannya, apa sih menjadi kelebihan daripada teacher learning center ini? Yang pertama, ini sangat efektif. Metode seperti ini sangat efektif untuk mentransfer informasi yang banyak dalam waktu singkat. Karena seorang guru, misalnya contohnya ada dalam satu kelas, nah, semua siswa itu akan mendengarkan dan materi yang disampaikan itu terdengar oleh semua siswa. Jadi itu kelebihannya, dan dalam tempo waktu yang singkat. Kemudian
Ya, seperti barusan saya singgung bahwa biasanya pola seperti ini ada dalam ruangan kelas, yang artinya guru itu menjadi pemberi informasi satu-satunya dan siswa itu adalah sebagai penerima informasi. Jadi dalam ruang lingkup yang besar, ini sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian, apa sih yang menjadi kekurangannya? Ya, tentu selain mendapatkan kekurangannya pun pasti akan ada. Ya, kita melihat di sini karena guru menjadi pusat informasi, maka siswa itu menjadi kurang kreatif dan kurang partisipasi dalam pembelajaran. Artinya siswa itu cukup menerima, siswa cukup mendengar, mencatat apa yang penting dia catat dari materi yang disampaikan oleh guru. Nah, itu kekurangan yang diterima dari siswa. Kemudian kekurangan lainnya adalah karena di sini biasanya PLC itu dalam metode kelas yang besar, jadi seorang teacher itu akan sulit untuk melihat kebutuhan individu dari tiap siswa itu, karena dia cukup menyampaikan materi, sementara kebutuhan pribadi anak itu dia tidak paham. Oke, kita maju sekarang metode pembelajaran. Oke. Metode pembelajaran yang pertama, nah ini metode pembelajaran dari SLC. Ya. Metode pembelajaran SLC karena ini berpusat pada siswa yang dituntut untuk lebih kreatif, lebih tanggung jawab. Metode pembelajarannya itu ya satu, discovery learning, artinya pembelajaran penemuan. Dalam discovery learning ini, siswa dituntut untuk menemukan konsep atau menemukan pengetahuan sendiri melalui penemuan, melalui ya percobaan-percobaan atau apapun itu, sehingga siswa ini mampu mendapatkan konsep yang baru melalui metode discovery learning ini. Nah, sedangkan di sini untuk guru, dia hanya penyedia bahan. Siswa ini berperan sebagai pencari jawaban atau konsep. Kemudian yang kedua, project based learning atau pembelajaran berbasis project. Apa itu pembelajaran berbasis project? Ya, berbasis project artinya adalah adanya penelitian, adanya analisis, kolaborasi bersama teman-temannya. Nah, di sini seorang siswa itu dituntut untuk berpikir secara kritis dan butuh kerjasama yang kompak gitu antara siswa dan teman-temannya. Kemudian metode pembelajaran yang ketiga adalah collaborative learning. Collaborative learning itu ya seperti namanya, pembelajaran kolaborasi. Nah, di sini ketika diadakan pembelajaran kolaborasi, maka siswa atau peserta didik itu akan dituntut bagaimana dia cara berdiskusi yang baik. Baik dari mana seorang peserta didik mampu menyampaikan pendapat, menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Di sini posisinya guru itu mendampingi dan membantu kelompok ini supaya kelompok ini paham dan mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian metode pembelajaran lainnya problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah, berbasis masalah. Ya, siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah nyata atau melalui simulasi masalah. Di sini siswa itu akan dituntut supaya kritis dan kreatif. Jadi dia bisa memecahkan masalah, dan ini sangat bagus gitu, untuk baik sekali untuk perkembangan anak ke depan, di mana ke depannya pasti akan banyak masalah dan dia sudah mulai terbiasa pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan metode dia sendiri secara kritis. Kemudian ada self-directed learning atau pembelajaran mandiri. Nah, di sini siswa diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri atau sendiri.
mereka itu akan dituntut untuk memilih sendiri materinya, kemudian eh, aktivitas pembelajaran seperti apa itu diserahkan kepada siswa. Nah, di sini guru itu bisa dibutuhkan ataupun tidak gitu ya, karena ini tuntutannya anak yang mencari materi dan memecahkan sendiri. Oke. Selanjutnya, ini metode pembelajaran dari Teacher Learning Center atau TLC. Ya. Dari pengertiannya, TLC adalah pendidikan yang berpusat pada guru. Guru tanggung jawab untuk menyampaikan materi secara langsung. Jadi apa aja materi yang ada? Metode pembelajarannya yaitu satu, lecturing atau ceramah. Ya ini umum terjadi, misalnya dilakukan oleh seorang guru ketika berada di dalam kelas untuk dalam jumlah siswa yang banyak, mana dia menyampaikan materi yang telah dipersiapkan dan banyaknya materi yang disampaikan itu akan efektif dalam waktu yang singkat karena guru itu hanya sebagai penyedia materi, penyampaian materi, dan siswa dituntut untuk mendengarkan. Dan ini sangat efektif ketika ada materi yang harus didengarkan semua siswa. Kemudian metode yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah guru tuh memberi contoh, memberi langkah-langkah untuk misalnya materi sesuatu, dia langkah-langkah apa yang akan dicapai itu guru-guru memberi langkah-langkah, contoh-contoh seperti itu dan ketika siswa melihat, semua siswa melihat, siswa diharapkan paham untuk demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya metode drill and practice atau latihan dan praktek. Metode ini biasa digunakan untuk materi yang membutuhkan ingatan yang kuat. Artinya siswa melakukan latihan berulang untuk menguasai suatu keterampilan atau informasi. Ketika guru menyampaikan metode seperti ini, siswa itu dituntut untuk dipaksa, bisa dikatakan dipaksa untuk melakukan latihan atau praktek. Jadi, ketika guru menyampaikan materi, siswa dituntut mengingatnya dan mencoba dan harus mampu paham dengan materi itu serta langkah-langkah itu sehingga ketika dia melakukan latihan dan praktek siswa bisa melakukannya dengan baik. Kemudian ada metode lain yaitu instruksi langsung atau direct instruction. Direct instruction itu apa? Direct instruction di mana guru mengajarkan langkah-langkah atau prosedur dengan sistematis. Siswa mengikuti setiap langkah yang diberikan agar mencapai pemahaman yang tuntas. Nah, di sini pun perlu sekali siswa untuk fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru, terhadap langkah atau metode yang guru sampaikan sehingga siswa tidak memiliki tidak hilang kesempatan ketika mau mengaplikasikannya dalam tugas-tugas. Nah, dari hal-hal pembelajaran ini, metode pembelajaran yang berbasis TLC dan SLC, kita bisa melihat, kita bisa mempelajari seperti apa sih sebetulnya. Dan di sini saya mencoba menyimpulkan pembelajaran berbasis TLC atau Teacher Learning Center dan SLC atau Student Learning Center memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, ini sangat jelas. Namun menurut saya pembelajaran SLC akan jauh lebih baik karena dapat mengembangkan potensi anak. Artinya karena anak dituntut untuk kritis dan bertanggung jawab, jadi dia bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mencoba mengeksplorasi hal-hal yang dia miliki. Mungkin dengan SLC ini si anak akan lebih memahami siapa dirinya dan potensi apa yang ada pada dirinya.
Namun hal ini akan pasti bisa berjalan dengan baik jika difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang tepat. Nah, ini sangat penting mengingat uh, pentingnya pentingnya perkembangan anak ini diharapkan fasilitas yang ada pun harus baik dan lengkap. Terima kasih. Presentasi saya.